Salam saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kita di dalam channel Eben Sinaga HMH. Salam damai sejahtera yang selalu melingkupi kehidupan kita. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami sampai saat ini boleh masih menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita dan pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Matius 9 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tema renungan kita berjudul Memahami Kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semasa hidup, Yesus telah melakukan berbagai tindakan bersama dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Itulah ciri khas yang tampak dari kisah kehidupan Tuhan Yesus yang bertolak belakang dengan para tokoh-tokoh agama lainnya pada saat itu. Yesus memakai pendekatan yang sangat berbeda dengan kaum Farisi dan ahli Taurat. Ia merangkul orang-orang yang dipinggirkan. Apa tujuan Yesus melakukan itu? Jawabannya adalah karena Yesus sedang menunjukkan kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Kehendak Allah adalah belas kasihan. Allah yang rahimi dan Allah yang rahmani. Itu menghendaki belas kasihan terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang berdosa. Yesus tidak datang untuk memanggil orang-orang benar, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, katanya. Menurut pandangan orang lain, khususnya orang Farisi, tindakan Yesus itu adalah tindakan yang menajiskan dirinya sendiri, karena ia membiarkan dirinya bergaul akrab dengan pemungut cukai, penjinah, dan pendosa. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikucilkan dari pergaulan sehari-hari dan juga dari rumah ibadah. Bagi Yesus, justru orang-orang seperti itulah yang perlu dilayani dan dikasihi. Jika itu dilakukan, maka itu jauh melebihi memberikan persembahan di atas mezbah. Jadi bagaimana Yesus mendatangi dan mengasihi orang-orang yang dianggap berdosa adalah jauh lebih penting daripada memberikan persembahan. Memberikan persembahan itu diperlukan jika belas kasihan terhadap orang-orang berdosa sudah dilakukan. Itulah juga yang menjadi perintah Tuhan bagi kita melalui renungan kita pada hari ini. Bagi Yesus, persembahan adalah nomor 2 atau kesekian. Yang utama adalah belas kasihan. Nilainya jauh melebihi nilai persembahan kita. Namun kita baru bisa berbelas kasih kepada orang lain jika kita sudah berdamai, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Apa jadinya kita jika kita rutin dan disiplin dalam memberi persembahan, tapi ada begitu banyak pertikaian antara kita dan sesama di tengah-tengah kehidupan kita? Carilah kesempatan dari setiap kejadian dalam hidup kita untuk menunjukkan belas kasih Allah kepada orang lain. Jika kita melakukannya, maka kita akan dianggap berdasarkan atas belas kasih yang kita beri secara tulus, bukan atas seberapa besar persembahan yang kita kurbankan kepada Tuhan. Amin.
Demikian dulu ayat renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Salam.